Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program acara kita Sering Sharing dengan mereka ada yang keberatan. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah seorang pendakwah, seorang akademisi, dan juga pegiat media sosial, serta senior yang sangat luar biasa. Beliau tampil di TV, banyak TV lah program acara beliau. Siapa lagi kalau bukan Al-Ustadz Dr. Kiai Haji At-Tabi Lutfi LCMA. Lengkap Ustadz ya. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah Ustadz. Masya Allah. Di tengah kesibukan beliau yang sangat amat padat tentunya, Alhamdulillah beliau berkenan untuk membersamai kita. Tentunya dengan diskusi-diskusi yang mudah-mudahan nanti bisa mendatangkan manfaat dan juga maslahat untuk kita semua. Adapun tema besar kita hari ini adalah karena ini sudah memasuki Rabiul Awal, maka tak jauh dari Maulid. Siap. Maulid Nabi. Kan kita hanya sering kemudian menganggap bahwa Maulid Nabi itu hanya sekedar seremonial saja. Hanya perayaan saja. Tanpa kemudian kita mau menggali sebenarnya seperti apa sih proses ataupun sejarah Maulid itu. Apakah sejarah Maulid itu dalam Al-Quran itu ada, Ustadz? Nah, ini kan perlu kita gali gitu kan. Terus tentang Maulid ini tentunya tidak jauh dari sosok baginda Nabi Muhammad SAW yang begitu mulia dan sangat luar biasa. Tentu apa saja yang mungkin nanti bisa kita gali dari sosok luar biasa tersebut mungkin dalam kepemimpinan, dalam bisnis dan sebagainya. Nah, ini mungkin yang jarang tahu juga seperti apa sejarah Maulid. Nah, mungkin bisa hari ini kita kupas tuntas. Fadil dokter. Baik. Terima kasih Dr. Istajib ya, dan sahabat Arido ya, yang dimuliakan oleh Allah. Berbicara tentang Nabi Muhammad, tentu tidak boleh kita lupakan tentang ayat-ayat yang membicarakan tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena petunjuk utamanya memang Al-Quran. Berarti Al-Quran ingin memperkenalkan sosok manusia termulia sepanjang zaman, Nabi Muhammad SAW. Kita rujuk pertama adalah surat Al-Baqarah 129. Di mana saat itu Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, berdoa di Mekah Al-Mukarramah setelah selesai menyiapkan sarana ibadah seluruh umat manusia, yaitu Ka'bah. Beliau berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihi. Ya Allah, utus di tempat ini seorang Rasul yang nanti akan membacakan wahyumu, membacakan ayat-ayatmu, membersihkan jiwa mereka, mengajarkan berbagai macam ilmu, agar mereka diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam tanda kutip berarti Nabi Ibrahim meminta sesuatu yang paling tinggi. Lahirnya seorang Nabi, hadirnya seorang Rasul, nggak mudah. Bahkan kalau kita flashback ke dalam diri kita, ya kita itu menjadi seperti ini, pasti ada doa orang-orang, orang tua, para guru, para kiai. Kita menjadi apapun, itu pasti ada doa dari orang-orang yang sangat mengharapkan kebaikan dari kita. Ini yang berdoa Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Sehingga ayat ini mengisyaratkan bahwa jangan lupa maulidnya Nabi itu penting. Kalau nggak penting, Nabi Ibrahim tidak berdoa. Itu tempat itu tandus, biwadin ghairi zi zar'in. Kalau kita berbicara tentang masa depan, Nabi Ibrahim tidak tahu apakah nanti betul-betul ada masyarakat yang menghuni, nggak ada yang mau. Dan beliau hanya bertiga, beliau, Nabi Ismail putranya dan juga istrinya, bertiga saja di tempat yang tandus. Isyarat bahwa Maulid Nabi, yaitu kelahiran Nabi, diutusnya Nabi itu betul-betul adalah anugerah Allah, di mana Nabi Ibrahim doanya terkabul. Oh, sangat luar biasa. Lalu sebenarnya makna dari Maulid itu sendiri, ketika kita berbicara tentang sosok Nabi yang sangat mulia dan hasil daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam tadi, tentunya kan tidak lepas juga dari sosok-sosok yang ada di sekitar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan banyak yang bertanya tentang keluarga, silsilah Nabi kita dan sebagainya. Mulia dari mana, keturunan dari mana dan sebagainya kan seperti itu. Ini seperti apa kemudian kita menjelaskan kaitannya dengan Maulid dan juga keluarga Nabi kita, Nabi yang mulia tersebut. Ya, jadi dari bukunya Profesor Dr. Muhammad Al-Ghazali, Fikih Sirah itu disebutkan. Jadi keteladanan yang paripurna dari Nabi itu dalam tanda kutip ada peran dari sekian banyak orang. Dari peran Nabi Ibrahim.
Nanti ada peran dari Nabi Isa. Oh iya, Karena di surat Isa, karena di surat As-Saff ayat yang ke-6 ya. sampaikan kepada seluruh Bani Israel, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya'ti min ba'di. Ya, min ba'di. Nanti setelahku ada seorang nabi namanya Ahmad. Berarti peran dari seorang nabi bernama Nabi Isa. Kemudian ada peran dari orang tuanya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay dan seterusnya. Itu peran itu. Ya. Berarti keturunan itu penting. Karena bagaimanapun sesuai dengan surat Ali Imran, Dr. Istajid, Ali Imran 34, zuriyatan ba'duha min ba'd. Bahwa orang-orang sebelum kita itu akan mempengaruhi seluruh yang ada pada diri kita. Meskipun nanti kepengaruhan itu tergantung pada pendidikan, persekitaran, lingkungan. Tapi tetap saja kita itu mendapatkan banyak dari orang tua kita. Mau tidak mau, misalnya kalau orang tua kita tipenya A, kita pun tipenya A. Meskipun nanti pendidikan dan berikutnya itu akan memberikan pengaruh-pengaruh yang lain. Tapi itu adalah berarti Nabi Muhammad itu by design, menjadi seorang yang sangat mulia. Pertama yang dilihat adalah Nabi Ibrahim, Nabi Isa, karena setelah Nabi Isa adalah Nabi Muhammad. Kemudian keturunan sebelumnya, ayahnya, keluarganya, dan beliau lahir dari kabilah Quraisy. Ini Nabi Ibrahim yang mengatakan itu, yang kemudian disadu oleh Nabi ya dalam hadisnya mengatakan bahwa Innallaha astafa min bani Adam, Innallaha astafa min bani Adam, istafa Ibrahim min bani Adam, wastafani min bani Quraisy. Bahwa Allah telah menyeleksi menyeleksi Nabi Ibrahim dari sekian keturunan Bani Adam. Kemudian diseleksi lagi, menjadilah aku berasal dari keturunan kabilah yang bernama Quraisy. Sejarah mencatat bahwa kabilah Quraisy itu kabilah yang ternama lah. Tapi kalau udah dari kabilah Quraisy, orang begini gitu. Hormat, iya, karena itu diakui. Sampai ada surat yang namanya surat Quraisy. Kabilah yang satu-satunya menjadi nama surat cuman kabilah Quraisy. Dengan sekian banyak keagungan dan keutamaannya, semua masyarakat Arab itu respect kepada kabilah namanya kabilah Quraisy. Artinya keagungan Nabi itu dikatakan oleh Profesor tadi Muhammad Al-Ghazali bukan serta-merta, tapi by design. Kalau sekarang berarti ya kita ingin bahwa generasi yang akan datang itu bisa meneladani banyak hal dari Nabi, maka ya by design, tidak bisa sekonyong-konyong gitu ya, ujug-ujug. Nah, maka kenapa kita perlu membaca sejarah Nabi? Supaya kita juga bisa menyiapkan orang-orang terbaik setelah kita. Bahwa ada desain, bahwa ada strategi, bahwa ada hal-hal yang harus disiapkan. Bagaimana kalau kita tidak menyiapkan generasi sekarang, apa yang terjadi kira-kira pada generasi yang akan datang? Maka generasi muda layak untuk banyak belajar dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Oh, sangat luar biasa. Lalu kemudian kan sering disebutkan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Ini seperti apa sebenarnya makna yang sesungguhnya dari kalimat tersebut? Silakan dokter. Ya, kita baca surat Ibrahim ayat pertama ya. Litukhrijan nas minal zulumati ila nur. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minal zulumati ila nur. Satu misi yang paling agung kedatangan Nabi itu adalah mengeluarkan orang dari kegelapan menuju cahaya. Nah, zulumat ini perspektif para ulama beragam ya. Ada zulumatul jahli. Jahiliyah itu kegelapan. Karena kalau orang itu bodoh, dia tidak mendapatkan cahaya, sehingga dia akan terombang-ambing gitu kehidupannya, tidak jelas arahnya, waktunya juga nggak jelas gitu ya. Tapi kalau kita dibimbing oleh Nabi, waktu kita jadi jelas, arah kita jadi jelas, ini saatnya sholat, ini saatnya ibadah, ini saatnya bekerja kan gitu ya. Zulumat yang lain juga adalah zulumat al-akhlak, bahwa kita mengenal masyarakat Arab sebelum kedatangan Nabi adalah masyarakat yang tidak berperadaban. Sepertinya semua dosa pernah dijalankan gitu ya. Sampai Al-Quran mengabadikan ada satu dosa yang nanti hari kiamat akan ditanya oleh Allah. Wa idzal mau'u datu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat.
Kenapa itu disebutkan oleh Al-Quran? Berarti ini dosa paling besar. Anak dikubur hidup-hidup. Ya. Maka akan Allah tanya, dosa apa? Mereka kok dikubur hidup-hidup? Gitu ya. Itu zulumat, kegelapan-kegelapan. Ada lagi kegelapan yang dimaksud adalah kegelapan sosial. Hubungan masyarakat itu nggak bagus. Ya. Ya, kita tahu ada sejarah perang terlama namanya Aus dan Khazraj. 100 tahun. Ya. Itu perang betulan. Ya. Ya, itu zulumat juga, zulumatul jamaah. Jadi hubungannya tidak harmoni, tidak bagus gitu ya. Kemudian ada zulumat lagi yang paling tinggi, zulumatul usrah. Jadi hubungan rumah tangga itu hanya sekedar untuk memenuhi unsur-unsur yang notabene tidak begitu penting. Oke. Ya sekedar, yang penting aku udah nikah, Yes. yang penting punya anak. Bahkan sekarang cenderung orang nggak mau punya anak ya, free child gitu ya. Nggak mau punya anak karena tanggung jawab. Pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Justru Nabi bangga kalau umatnya Punya banyak anak. punya banyak. Kayak saya nih. Ini bukan sirum bikumul umam yoma. Ya, aku bangga kalau nanti umatku itu banyak. Karena bagaimanapun, ya salah satu dari konsep jahiliyah adalah orang itu tidak beranak, tidak berkeluarga, jalankan kehidupan itu sesukanya. Bebas. Tanpa ikatan agama. Tanpa ikatan agama, ikatan akhlak, ikatan apapun ya. Maka disitulah zulumat itu luar biasa. Dan sekarang alhamdulillah kita jadi terbimbing, kita jadi terpandu gitu ya, tidak salah arah lagi. Karena kita sudah berada dalam nur ilmi, nur akhlak, nur sosial kita, nur keluarga kita, bahkan mungkin nur yang menerangi kehidupan bermasyarakat. Wow, sangat luar biasa. Lalu ketika tadi disebutkan bahwa sebenarnya di zaman Rasulullah itu sudah terjadi konflik, bahkan perang itu sudah berkecamuk lah di mana-mana. Kan kita sering dengar Rasulullah itu mempersatukan. Ini sebenarnya bagaimana kemudian Rasulullah itu memanage konflik-konflik yang terjadi antar kabilah-kabilah tersebut. Jadi sebenarnya tuh hari ini itu adalah pengulangan di masa-masa yang telah berlalu gitu Ustaz ya. Jadi kita juga pengen tuh hari ini kan, mohon maaf, ada demo sampai dengan meninggal dan sebagainya, kita turut prihatin dan sebagainya. Di sisi lain, kok dulu tuh seolah-olah tidak meninggalkan gejolak yang berkepanjangan di zaman Rasulullah. Ini seperti apa cara Rasulullah memanage konflik seperti itu? Ya, bahwa Nabi tentu ya dalam tanda kutip memiliki grand design yang sangat luar biasa, yang itu merupakan panduan dari Allah. Dalam tanda kutip A sampai Z-nya sudah ada sebenarnya. Yes. Nah, sebenarnya kita pun bisa mengikuti A sampai Z-nya nanti. Tentu dalam konteks ini nilai-nilai ya, tidak harus letterlux begitu. Yang pertama, bahwa manusia itu telah Allah cipta beragam. Nah, itulah yang dibangun oleh Nabi, keragaman, bukan untuk perselisihan, apalagi pertikaian, tapi keragaman untuk pengayaan. Ragam itu bagus karena memperkaya. Tapi kalau tidak dimanage dengan baik, maka keragaman akan memicu konflik. Karena keragamannya tidak dirawat, tidak dimanage dengan baik. Nabi merawat. Cara merawatnya apa? Keragaman itu disalurkan pada bidang-bidang yang sesuai. Misalnya kelompok muda, Nabi menyiapkan itu. Kelompok senior menyiapkan. Yang memiliki kecenderungan ke bidang media dalam tanda kutip disiapkan. Olahraga disiapkan. Maka dalam bahasa Nabi tidak ada itu yang namanya tidak Islami. Semua Islami, para budayawan, para seniman. Kalau tidak diarahkan itu akan timbul konflik-konflik itu, begitu ya. Sebagaimana ini masyarakat memiliki harapan. Maka kalau tidak disalurkan harapan-harapan itu, terjadilah benih-benih konflik yang ada. Itu yang pertama. Kemudian Nabi SAW juga yang paling dirasakan oleh masyarakat Madinah saat itu, karena yang pertama kali dibangun Madinah, ya karena Makkah tidak siap, akhirnya Madinah kan gitu. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Disiapkanlah sarana-sarana ibadah. Yang menyatukan kita adalah sarana ibadah. Kalau kita telaah, jumlah sarana ibadah di Madinah itu lebih banyak daripada sarana ibadah di Mekah. Sepakat. Masjid Kuba, Masjid Nabawi, Masjid Qiblatain, Masjid Jumat, dan masjid-masjid yang lain. Di Mekah ya Masjidil Haram, karena yang lain nggak boleh dipakai gitu, kecuali darurat. Artinya menunjukkan sarana ibadah itu menyatukan.
Betapa orang akan tenang kalau di masjid. Betapa siapapun berbeda latar belakang, bahkan pangkatnya, bahkan kedudukannya, kalau masuk masjid hanya untuk Allah. Nah, itulah kita harus manifestasikan bahwa keberadaan sarana ibadah itu bukan ansih untuk ibadah mahbah, tapi untuk Pusat peradaban. pusat peradaban, pusat ilmu, pusat ekonomi juga. Silakan, nggak ada masalah. Ya, bahwa Nabi mengingatkan itu. Nah, sekarang kan sarana ibadah ditempati oleh generasi senior dan generasi mudanya gitu ya. Nah, ini untuk mumpung ya untuk generasi muda, masih suasana kemerdekaan juga yang ke-80. Artinya disitulah bagaimana generasi muda memanfaatkan sarana ibadah. Tentu mereka yang kecenderungan budaya, sarana budaya, sarana seni, sarana sosial, sarana ekonomi itu untuk menyatukan. Ya, yang terakhir bahwa Nabi tentu dengan desain tadi ya A sampai Z-nya, Nabi paham betul bahwa tidak mungkin menyatukan manusia yang Allah cipta beragam kecuali yang disatukan adalah hati-hati mereka. Ma'allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Ternyata ketika hati menyatu nggak ada masalah berbeda itu. Kalau hati itu sudah Allah satukan nggak ada masalah. Al arwah junudun mujannadah. Ternyata ruh kita itu akan dikumpulkan, akan ngelompok dengan sendirinya gitu ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Makanya kan hati itu udah pangkalnya. Orang bisa berbeda, tapi kalau hatinya sama, dia akan lebih toleran terhadap perbedaan, lebih menerima perbedaan. Kemudian dia tidak mau menonjolkan dirinya dalam tanda kutip dengan mengorbankan perselisihan. Lebih baik aku ngalah daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan persoalannya di situ. Kalau tidak ada mengalah ya nggak selesai karena orang berbeda. Tapi konsep Nabi selalu mengalah itu bukan berarti Nabi tidak memberikan, tetapi Nabi sedang menguji sahabatnya atas perbedaan yang ada, gimana mereka memilih untuk lebih mengutamakan saudara-saudaranya daripada kepentingan dirinya masing-masing. Itu demokrasi sebenarnya. Prinsip demokrasi yang sudah diterapkan zaman Nabi sangat luar biasa sebenarnya. Cuman hari ini kita menganggap demokrasi itu dengan makna yang berbeda memaknai demokrasi. Oh, sangat luar biasa. Lalu kemudian kalau kita melihat atau dalam satu ayat itu kan disebutkan Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilakum ilah wahid. Ini maksudnya kan Rasulullah ingin menjelaskan bahwa aku ini juga sama seperti kalian. Yang membedakan itu aku diberi wahyu. Berarti kan orang mungkin kan dia nabi, pasti kan seperti itu. Kan beliau kan nabi dan sebagainya. Kan padahal beliau sendiri menyatakan bahwa ana basyarum mislukum. Ini seperti apa kemudian kita bisa menjelaskan ke khalayak awam agar ya memang kita ada sisi lain sama dengan nabi, ya makan, minum, menikah dan sebagainya. Tapi sisi lain nabi itu dituntun dengan wahyu. Monggo. Sebelum kita tutup nih. Tambah seru ya. Seru ternyata. Jadi setiap kita itu kan ada dua sisi. Sisi kita manusia biasa, kemudian sisi kita ketika menjadi apapun. Jadi Nabi, meskipun dia Nabi dan Rasul, tapi beliau adalah manusia biasa. Tapi meskipun manusia biasa, beliau adalah Rasul. Kita pun harusnya demikian. Bahwa siapapun kita sebagai pejabat, sebagai petinggi, tapi pasti kita manusia biasa. Sebagai ayah, kita manusia biasa. Sebagai ibu, manusia biasa. Sebagai dosen, manusia biasa. Nah, terkadang manusia melupakan sisi humanismenya itu ya, insaniahnya melupakan. Karena dia berada di level atas. Nah, Nabi mengingatkan tentang dirinya untuk umatnya, ana basyarum mislukum. Bagaimanapun aku tetap manusia. Ada kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus aku penuhi. Namun karena aku dipandu wahyu, maka aku akan menyampaikan hal-hal yang baik saja. Kita pun sama. Secara kemanusiaan, kita tidak beda dengan siapa. Tapi saat kita berada pada posisi tertentu, jangan lupa bahwa kita adalah manusia. Artinya, maaf, saya sebagai dosen, tetap bahwa saya manusia biasa. Mungkin bersalah. Sehingga saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa mereka harus lebih baik dari saya. Nah, dalam tanda kutip, kalau manusia mengingat dua sisi itu, insya Allah jauh lebih baik.
Tapi kalau hanya mengingat satu sisi saja, dia lupa tentang jati diri yang bernama insan. Bahkan bashar ya, kalau bashar itu lebih manusiawi katanya. Karena hal-hal yang sifatnya kemanusiaan. Kalau insan terdiri dari ruh gitu ya, akal. Kalau bashar itu hanya jasa dia saja. Hanya sisi jasa dia, artinya lebih inilah tatarannya lebih sangat manusiawi gitu ya. Maka manusia ketika dia meyakini bahwa dia manusia biasa, even dia nanti menjadi apapun, menjadi siapapun, itulah yang bisa menjadikan dia tetap mampu menjalankan kebaikan dimanapun dan sebagai apapun. Wow, sangat luar biasa. Satu lagi sebelum ditutup, ini kayaknya seru sekali. Harus kita tanyakan. Kan di sisi lain itu kan Rasulullah dijamin terbebas dari dosa. Bahkan dijamin masuk surga. Tapi kenapa Rasul masih meminta ampunan dan masih beribadah dengan sungguh-sungguh? Jadi ini Al-Ahzab 21 ya. Uswah hasanah tadi. Jadi posisi Nabi sebagai manusia biasa dan posisi Nabi sebagai Rasul. Kalau saya mengilustrasikannya, misalnya kita sebagai dosen. Kalau pulang, saya jadi ayah. Kalau bersama istri, saya jadi suami. Kalau bersama tetangga, saya jadi warga masyarakat. Nah, itu tidak mudah menempatkan itu. Nah, kemudian Nabi di backup dengan wahyu sehingga tidak mungkin bersalah. Manusia pun bisa tidak bersalah. Asal dia di backup dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah. Bukankah kita meyakini bahwa tuntunan itu tidak mati dengan matinya seorang yang diberikan tuntunan? Sehingga ketika Nabi wafat kan banyak sahabat yang tidak percaya. Bahkan Umar mengatakan, siapa yang mengatakan saya bunuh. Barulah Abu Bakar menyampaikan, makana Muhammadun wa makana nafsin antamuta illa bi'idillah kitabah majalah. Artinya semua orang meninggal, semua orang wafat, termasuk Nabi. Dia statusnya sebagai Nabi, tetapi manusia biasa tetap bahwa manusia akan mengalami kematian. Tapi betapa saking cintanya Umar tidak percaya gitu ya. Barulah diingatkan oleh Abu Bakar, dia jadi ingat bahwa iya, sebelum Nabi kan juga nabi-nabi yang lain dan semuanya sudah wafat. Nabi Adam wafat, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nah, kemudian di situ bahwa kita memang tidak maksum. Nabi itu maksum. Tapi kita bisa mencapai titik kemaksuman dengan syarat kita mengikuti tuntunan Allah, tuntunan Rasul. Jadi kemaksuman Nabi kenapa? Karena ikut tuntunan Allah. Seandainya tidak, sebenarnya tidak maksum. Karena ada sisi manusiawi. Nah sekarang kita menyadari kita bukan Nabi. Bahwa kita insya Allah orang soleh. Sehingga agar kita juga terbebas dari dosa, dalam tanda kutip, kita mau tidak mau mengikuti tuntunan Allah dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Oh, sangat luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup, ada pesan untuk para pemirsa kita agar perayaan Maulid ini tidak sekedar hegemoni ataupun seremoni saja, tetapi juga membekas bahwa ini menjadi momentum untuk kita semakin mencintai Nabi dan mungkin agar tidak salah kaprah juga ketika kita memaknai sunnah. Baik sahabat Ridho yang dimuliakan oleh Allah, bahwa peringatan Maulid Nabi ini penting. Bahkan saya sampaikan sangat penting. Karena generasi muda kita mungkin belum banyak membahas atau mendalami makna dari sejarah Nabi. Karena bagaimanapun kita dituntun oleh Al-Quran dan Al-Hadis bahwa kita mengikuti mereka yang sudah mendapatkan legitimasi dari Al-Quran. Kemudian juga untuk generasi muda, bahwa sosok keteladanan Nabi itu sangat paripurna. Kita hanya mungkin bisa mengambil satu sisi dari keteladanan Nabi. Tapi tidak boleh kemudian kita mengabaikan sisi yang lain meskipun kita belum bisa melaksanakannya. Dalam satu buku itu disebutkan bahwa kita hanya bisa meneladani satu dari sekian banyak titik-titik kemuliaan Nabi. Tapi ketika kita mampu mengamalkan satu titik, kita tidak boleh mengabaikan titik-titik yang lain. Misalnya Nabi itu pedagang, sedangkan kita tidak mampu berdagang. Kita tidak boleh mengabaikan bahwa Nabi itu pedagang, berusaha, berikhtiar. Nabi seorang alim. Mungkin posisi kita terus menuntut ilmu. Nabi itu seorang yang baik dengan masyarakatnya. Nah, kita ambil itu. Maka ternyata, Dr. Istajib ya, tidak ada sahabat yang sama.
Sehingga sahabat Abu Bakar adalah salah satu dari sisi keteladanan Nabi. Sahabat Umar dengan ketegasannya itu salah satu keteladanan dari Nabi. Nanti sahabat Bilal itu salah satu. Jadi dalam tanda kutip kalau dikumpulkan semua sahabat itulah Nabi. Jadi kita tidak mungkin kalau kita bukan Abu Bakar meneladani Nabi berdasarkan Abu Bakar. Kalau kita sekarang Bilal, kita teladani Nabi, bagaimana Bilal meneladani Nabi? Kalau kita sekarang sebagai Abu Bakar, kita teladani Abu Bakar yang meneladani Nabi. Kita sebagai Utsman yang kaya raya, kita meneladani Utsman bagaimana meneladani Nabi. Karena sahabat-sahabat itu juga berbeda. Bahkan kita semua sahabat Ridho nggak ada yang sama. Jadi disitulah potensi kita untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Cara kita masing-masing. Insya Allah. Masya Allah, sangat luar biasa. Mungkin kalau kita boleh simpulkan ya sebenarnya Nabi itu adalah orang yang tidak menyia-nyiakan dirinya. Ya. Nabi itu orang yang selalu memperkuat keimanannya dan Nabi ini selalu menyertakan Allah setiap aktivitas apapun aktivitasnya. Jadi mudah-mudahan kita bisa terus meneladani Nabi kita dengan cara kita masing-masing dan tentunya di momen yang spesial ini, di bulan Maulid ini perbanyak untuk bersolawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Karena insya Allah dengan bersolawat itu akan memudahkan yang sulit, melapangkan yang sempit, dan menyembuhkan yang sakit. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa mendatangkan manfaat. Terima kasih banyak Dokter atas waktunya. Tetap pantengin terus program acara kita, sering sharing dengan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.